Halo kawan-kawan, kembali lagi di channel Materi ASN. Nah, kali ini kita kembali akan membahas soal-soal P3K, khususnya Pranata Humas atau hubungan masyarakat. Nah, sebelum kita masuk ke soal-soalnya, jangan lupa like, subscribe, dan share supaya channel ini terus berkembang. Nomor 1. Tahapan apa saja yang harus dilakukan saat review rencana pemasaran dalam tahap perencanaan advertising? A. Analisis situasi, tujuan pemasaran, seleksi pasar, proses monitoring. B. Analisa internal dan analisa eksternal. C. Menentukan tujuan dari komunikasi, siapakah sumber pesan, bentuk pesan, dan media apa yang akan digunakan. D. Menentukan anggaran distribusi dan anggaran promosi. E. Penentuan tujuan strategi dan juga strategi pesan dan medianya. Jawaban yang paling tepat adalah A, yaitu analisis situasi, tujuan pemasaran, seleksi pasar, proses monitoring. Perlu diketahui, dalam tahapan review rencana pemasaran atau dalam konteks ini periklanan atau advertising, perlu memerhatikan atau mengkaji 5 hal yang berkaitan dengan perencanaan pemasaran, yaitu yang pertama, analisis situasi secara internal, yakni audit pemasaran internal, dan analisis situasi eksternal mengenai persaingan pasar dan faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi. Yang kedua, tujuan pemasaran. Dalam tahapan ini, perusahaan harus mengetahui tujuan spesifik yang ingin diraih melalui program pemasaran, sehingga perusahaan atau organisasi memiliki tujuan yang pasti dan harus diwujudkan melalui pengimplementasian. Yang ketiga, seleksi pasar. Dalam tahapan tersebut harus ada penetapan target market dan pemilihan dari marketing mix. Yang keempat, sebuah program, yakni harus ada program yang spesifik untuk dilakukan dan harus memiliki penanggung jawab di dalamnya. Yang terakhir, proses monitoring, yakni proses evaluasi terhadap kinerja dan juga proses pemberian umpan balik. Jadi dapat dilihat pada opsi B sampai E itu cuma mencangkup salah satunya, sedangkan opsi A sudah mencangkup semuanya. Nomor 2. Berikut ini yang merupakan jenis advertising berdasarkan klasifikasi adalah A. Institutional advertising, B. Primary demand advertising, C. Brand advertising, D. Classified advertising, E. Sales advertising. Jadi jawaban yang paling tepat adalah B, yaitu primary demand advertising. Tadi perlu diingat bahwa jenis-jenis periklanan dibagi menjadi 2 kriteria. Yang pertama berdasarkan manfaat dan yang kedua berdasarkan klasifikasi. Karena dalam konteks soal ini menanyakan jenis advertising atau periklanan berdasarkan klasifikasi, maka jawaban B menjadi opsi yang paling tepat. Karena primary demand advertising itu adalah jenis advertising berdasarkan klasifikasi, sedangkan opsi A, C, D, dan E termasuk dalam jenis berdasarkan manfaat. Nomor 3. Mengapa audit komunikasi perlu dilaksanakan oleh organisasi? A. Untuk memperoleh informasi tentang muatan informasi dalam kaitannya dengan topik-topik penting, sumber dan saluran informasi, kualitas informasi, dan kualitas komunikasi. B. Pada penemuan masalah-masalah dan faktor-faktor yang dapat menghambat atau mengganggu pelaksanaan efektivitas sistem komunikasi. C. Meningkatkan efektivitas organisasi sehingga hasil analisis dan solusi harus dapat dinyatakan sebagai rencana kerja. D. Untuk meningkatkan efektivitas organisasi. E. Menyingkap kemacetan informasi, hambatan-hambatan terhadap komunikasi efektif, dan peluang-peluang yang disia-siakan. Jawaban yang paling tepat adalah A.
Perlu diketahui bahwa audit komunikasi dilakukan untuk memastikan bahwa komunikasi internal dan eksternal dari organisasi atau perusahaan sudah efektif, efisien, dan konsisten. Dengan begitu, tujuan organisasi atau perusahaan bisa tercapai dan strategi yang diterapkan bisa berjalan dengan baik. Dalam konteks soal ini yang dibahas adalah audit komunikasi organisasi. Dalam prakteknya, alasan dan tujuan mengapa audit komunikasi dilaksanakan oleh suatu organisasi perlu dijabarkan dan dirinci secara teknis dan praktis. Penjabaran dan rincian tersebut bersifat khas karena harus disesuaikan dengan keistimewaan situasi dan kebutuhan yang muncul untuk memperoleh informasi tentang muatan informasi dalam kaitannya dengan topik-topik penting, sumber, dan saluran informasi, kualitas informasi, dan kualitas komunikasi. Karena muatan informasi dalam bentuk kelebihan atau overload atau kekurangan atau underload merupakan sumber distorsi paling besar dalam sistem komunikasi. Jika audit komunikasi tidak dilaksanakan, maka kemungkinan besar tujuan atau strategi-strategi dari organisasi tersebut tidak berjalan dengan baik. Dan perlu diingat bahwa dalam prakteknya audit komunikasi mesti memperhatikan situasi dan kondisi apa yang diperlukan dari suatu organisasi tersebut. Nomor 4. Kapankah saat tepat penyelenggaraan audit komunikasi? A. Saat membangun landasan untuk mengantisipasi terjadinya ketidakpastian yang ditimbulkan oleh perubahan-perubahan besar. B. Bila eksekutif menganggap perlu melakukan pengembangan ataupun restrukturisasi organisasi termasuk fungsi komunikasinya. C. Bila menganggap perlu untuk meningkatkan efektivitas organisasi. D. Bila sistem tidak mencapai sasarannya kemungkinan karena arahnya salah, menyimpan dari kebijakan salah pengertian dan menyalahi jadwal waktu. E. Untuk membandingkan status sistem komunikasi antara sebelum pengukuran dan sesudah pengukuran dilakukan guna menentukan dampak dari program-program komunikasi baru. Jawaban yang paling tepat adalah B, yaitu bila eksekutif menganggap perlu melakukan pengembangan ataupun restrukturisasi organisasi termasuk fungsi komunikasinya. Perlu diketahui bahwa ada 6 saat tepat penyelenggaraan audit komunikasi, antara lain: pertama, bila eksekutif organisasi menyadari bahwa beberapa programnya kehilangan kredibilitas tetapi kesulitan untuk mengetahui atau menemukan apa persoalan-persoalannya secara pas. 2. Bila muncul kebutuhan untuk mengevaluasi kebijakan ataupun kebiasaan baru. 3. Bila eksekutif menganggap perlu melakukan pengembangan ataupun restrukturisasi organisasi termasuk fungsi komunikasinya. Yang keempat, bila eksekutif membutuhkan peraturan dan ketentuan baru tentang komunikasi dan anggaran sebelum eksekutif melakukan merger dengan perusahaan lain atau akuisisi, baik mengakuisisi atau diakuisisi. Fokus penting dalam hal ini adalah budaya organisasi dan iklim organisasi. Yang keenam, sebelum pelaksanaan kepengurusan baru atau pelaksanaan perubahan-perubahan. Nomor 5. Komunikasi organisasi dalam prosesnya terdiri dari 2 dimensi, yaitu dimensi komunikasi internal dan dimensi komunikasi eksternal. Komunikasi internal dalam sebuah organisasi itu ditunjang dalam beberapa bentuk komunikasi, antara lain yaitu komunikasi vertikal, horizontal, dan diagonal. Berikut ini yang merupakan contoh komunikasi diagonal adalah: A. Komunikasi antara pimpinan dan bawahan atau sebaliknya. B. Komunikasi antara pimpinan seksi dengan karyawan seksi lain. C. Komunikasi antara sesama karyawan. D. Komunikasi dari organisasi ke khalayak. E. Komunikasi dari khalayak ke organisasi. Jadi jawaban yang paling tepat adalah B, yaitu komunikasi antara pimpinan seksi dengan karyawan seksi lain. Karena yang ditanyakan adalah komunikasi diagonal, maka perlu diketahui bahwa dalam dimensi komunikasi internal terdapat 3 bentuk komunikasi, seperti yang telah dijelaskan pada penjelasan di gambar. Nah, opsi yang paling tepat adalah B. Komunikasi diagonal atau komunikasi lintas atau silang saluran dalam organisasi itu dapat dilihat pada proses komunikasi antara pimpinan seksi dengan karyawan seksi lain. Sedangkan opsi A itu termasuk komunikasi vertikal, yaitu komunikasi yang berlangsung dari atas ke bawah atau sebaliknya. Opsi C itu termasuk komunikasi horizontal atau proses komunikasi yang dilakukan oleh karyawan secara garis lurus atau setara kedudukannya. Sedangkan opsi D dan E itu tidak termasuk komunikasi internal, tapi lebih ke komunikasi eksternal. Untuk lebih jelasnya, teman-teman dapat melihat dan memperhatikan ilustrasi yang terdapat pada PowerPoint.